Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Capricorn 15 sampai akhir September tahun 2021. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang single, dan juga single parent ya. Laki-laki dan perempuan tentunya. Nah, kita ngebahas untuk yang berpasangan dulu. Yang berpasangan dulu, kehidupan dulu seperti biasa, kita berurutan ya. Bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Kalian bisa kirim foto tadi dari tangan atas ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya. Itu tangan kanan sebelah dalam dan biayanya sekitar 100.000. Kalau kalian tertarik dengan personal reading atau konsultasi, juga bisa kalian hubungi saya di hubungi kontak di kotak deskripsi video ini. Seperti itu. Baca dulu aturannya. Yuk kita mulai. Seperti biasanya, kehidupan zodiak Capricorn 15 sampai akhir September tahun 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang merasakan kenyamanan dalam hidup. Mungkin ada kenyamanan secara finansial, ada juga kenyamanan secara batiniah, atau bisa juga kedua-duanya ya. Bisa finansialnya nyaman, batiniahnya juga nyaman. Dalam berarti kalian merasa punya ketenangan dalam hidup kalian, dan kalian punya arah dan tujuan kemana arah kalian menuju, entah dalam pekerjaan ataupun usaha. Jadi udah yakin tujuannya tuh kemana nih, arahnya mau dibawa kemana nih, aku mau kerja apa nih, aku mau perginya kemana nih. Jadi enggak bimbang atau enggak mikir lagi. Jadi udah bener-bener udah udah dipikirin dan udah jadi keputusan buat kalian seperti itu. Dan di sini kalian lagi menimbang-nimbang kira-kira mana yang akan ditempuh, yang akan membuahkan hasil yang terbaik. Walaupun di sini memang kalian harus bekerja keras, atau kerja keras kalian membuahkan hasil yang sangat maksimal. Tetapi di sini kalian juga banyak istilahnya banyak yang bersaing, entah bersaing secara usaha atau pekerjaan atau pendidikan dengan mungkin rekan-rekan kalian ya. Misalnya rekan tuh bisa dengan pesaing-pesaing kalian. Walaupun di sini memang sangat melelahkan, tetapi kalian istilahnya bisa bangkit dan bisa berdiri di atas kalian sendiri dengan menunjukkan kemampuan kalian seperti itu. Dan di sini hasil kerja keras kalian bukan hanya membuahkan ekonomi yang baik atau harapan yang baik, tetapi di sini saya tidak bilang semua. Ada beberapa kalian dan yang mendapatkan kedudukan atau jabatan, ada kenaikan karir atau peningkatan karir, bisa di bidang swasta, bisa di bidang instansi tertentu ya, atau pemerintahan. Jadi sesuaikan saja di mana kalian memang berada ya, seperti itu. Tetapi di sini walaupun kalian bukan seseorang yang memang pekerja kantoran atau seorang politik atau seorang yang memang PNS atau apapun itu, tetapi memang ada peningkatan ekonomi yang membuat kalian menjadi lebih nyaman dalam hidup. Itu tidak luput dari kerja keras kalian dan istilahnya kinerja kalian yang terus dipupuk, entah di bidang tani, di bidang apapun kalian pekerjaan ya. Terutama di sini di bidang kontraktor ada perkembangan yang cukup pesat ke depannya, karena di sini sepertinya beberapa tender ada yang memang tercapai, ada juga yang mulai ada tawaran pekerjaan, bisa di bidang proyek, bisa di bidang borongan. Jadi udah mulai ada seperti itu ya, dan otomatis itu membawakan kebahagiaan secara rezeki dan finansial untuk kedepannya. Dan saat ini mempunyai harapan yang baik tentunya ya, harapan yang memang alhamdulillah aku udah dapat kerjaan nih, ada job nih, atau ada tender yang berhasil nih, seperti itu. Dan di sini kalian harus dijaga keharmonisannya, entah dengan atasan, entah dengan bawahan, kolega kerja, rekan kerja, ataupun dengan karyawan. Jadi harus harmonis, karena ini akan menunjang sekali kesuksesan pekerjaan atau usaha kalian di masa depan. Atau ada keharmonisan dalam keluarga ataupun rumah tangga ya, seperti itu. Untuk Capricorn kita bahas
yang keuangan ya. Kita bahas keuangannya zodiak Capricorn di 15 sampai akhir September tahun 2021. Jadi sepertinya ini untuk keuangannya nyambung ya teman-teman. Jadi kerja keras kalian yang selama ini diperjuangkan, yang selama ini kalian istilahnya terus istilah bekerja walaupun istilahnya ada maju mundur, ada halangan, rintangan, ada persaingan yang sangat ketat, tetapi pada akhirnya itu membawa perubahan besar dalam hidup kalian karena ekonomi semakin membaik. Ada juga yang udah bisa menabung, dan bahkan di sini ada beberapa dari kalian yang mendapatkan tawaran pekerjaan atau peningkatan karir. Dan otomatis ini akan membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa untuk kehidupan kalian di masa depan. Bukan cuma saat ini. Ada kedudukan yang baik, ada kebahagiaan yang memang sangat pokoknya sangat membahagiakan buat kalian. Dan ini sepertinya awal cerahnya kehidupan secara keuangan juga semakin bersinar ya, semakin terlihat dan terbuka, dalam arti rezeki kalian tuh mulai terbuka. Yang tadinya mungkin rezeki kalian tertutup, sempit, mulai terbuka. Yang kalian tadinya mungkin udah terbuka, udah lancar, semakin lancar. Karena di sini ada juga yang memang peningkatan ekonomi, tapi ada juga yang memang selain peningkatan ekonomi juga ada tawaran karir yang semakin baik. Dan di sini kalian dituntut atau disarankan untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang adil, orang yang bisa mengayomi banyak orang, dan orang yang bisa memutuskan berbagai hal itu dengan hati-hati dan teliti, karena ini akan dampaknya besar kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri ya, entah dalam pekerjaan, usaha atau apapun itu. Karena kalau kalian tidak hati-hati dan teliti, kalian akan rentan dengan rugi atau nama baik kalian juga akan turun seperti itu, dan otomatis akan merugikan juga orang lain seperti itu ya. Dan di sini juga kalian diharapkan untuk menjadi orang yang semakin bijaksana, semakin punya pemikiran yang luas ke depan, dan bisa memaafkan atau bisa melihat kesalahan orang itu benar-benar dari kesalahannya, bukan karena anak ini orang berpangkat, orang ini orangnya kaya, bukan seperti itu. Jadilah orang yang profesional dalam hal apapun di bidang kalian seperti itu ya. Jadi kalian harus jadi orang yang adil, jadi orang yang bijaksana, orang yang memang bisa menjadi panutan buat orang banyak. Atau disarankan kalian dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kualitas baik, entah keadilannya, kepintarannya atau apapun itu, karena otomatis itu akan mendukung kesuksesan kalian ya, akan mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik untuk mencapai kesuksesan di masa depan, entah pekerjaan, usaha ataupun karir seperti itu ya. Kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kalian yang beragama muslim seperti itu ya. Bagi yang berpasangan ini sepertinya mungkin tadinya kalian merasa sedih, merasa gelisah, merasa resah, merasa tidak mengerti kok begini, kok begitu, entah karena tidak lancarnya ekonomi, entah karena tidak lancarnya hubungan dalam berkeluarga ataupun dengan pasangan, bisa dengan orang lain, dengan keluarga yang lain. Tetapi di sini sepertinya harapan yang selama ini kalian panjatkan dalam hal ekonomi juga ingin lancar, dalam keluarga juga ingin bahagia, ingin rukun, sepertinya membuahkan hasil. Ada doa-doa yang terwujud yang memang selama ini kalian panjatkan. Bagi kalian yang mungkin selama ini kekurangan rezeki atau rezeki kalian mungkin masih tertunda, mulai dibukakan pintu rezeki, dan otomatis ini akan membawa keberkahan dan kebahagiaan secara keharmonisan ya dalam rumah tangga dengan pasangan seperti itu. Asal kalian tetap mau bekerja keras dan saling mendukung, itu saling solid ya, itu kuncinya seperti itu ya, dan saling menghargai seperti itu. Dan kita ngebahas untuk yang single, sepertinya banyak dari kalian zodiak Capricorn yang doa-doanya terkabul dan terwujud, dikabulkan oleh Tuhan. Ada arah baru atau pembukaan hidup baru. Bisa di sini ada yang mau menikah,
bisa juga ada yang mau bertunangan, bisa juga yang tadinya istilahnya gebetan mulai istilahnya menentukan untuk jadi pacaran. Dan ini akan jadi hubungan yang jangka panjang, walaupun memang ada juga yang memang lepas putus kalau memang tidak berjodoh ya, seperti itu. Tetapi di sini ada doa-doa yang terwujud yang selama ini kalian meminta, memohon kepada Tuhan, diberikan jodoh yang baik, pasangan yang terbaik sepertinya dipertemukan dan dibukakan jalannya, seperti itu ya. Bagi kalian yang memang single parent, laki-laki dan perempuan, sepertinya kalian diharuskan untuk fokus kepada tujuan kalian dalam hal apapun, entah dalam pekerjaan ataupun usaha. Tetapi juga kalian disarankan untuk fokus dalam asmara. Jangan mudah tergoda dengan kata-kata yang manis yang belum tentu benar. Dalam arti kalian harus teliti dan hati-hati. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang belum tentu benar ya, seperti itu harus diteliti dulu. Kalau tidak kalian akan kecewa lagi dan akan kecewa lagi, akan dibohongi lagi. Kalau hanya kecewa saja, tapi kalau uang kalian juga diambil, itu akan membuat kalian jadi lebih rugi lagi. Seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan teliti dan dalam memilah dan memilih pasangan yang memang yang terbaik buat kalian. Bukan cuma untuk pacaran, tetapi untuk teman hidup yang memang seiring sejalan dengan kalian, seperti itu. Walaupun kita harus yakin dan percaya setiap manusia itu punya waktu untuk mendapatkan jodoh, rezeki, ataupun kemakmuran atau apapun itu, setiap manusia itu punya takaran dan punya waktu. Itu harus kalian yakini ya. Kalau saat ini belum ada saatnya atau belum ada waktunya, kalian cukup untuk berhati-hati. Jangan sampai sebelum menemukan jodoh yang terbaik, kalian banyak disakiti oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab atau ingin memanfaatkan keadaan kalian atau ekonomi kalian ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Semoga ini menjadi arahan yang baik dan ambil hal positifnya, dan kalau ada kesalahan atau apapun itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.